semuanya, selamat datang di Sound of Psychology, podcast yang gak hanya bahas mental health, tapi juga bahas terkait hal-hal yang sebenarnya tuh sering terjadi di sekitar kita. Nah, sebelumnya kenalin, kembali lagi bersama aku Celila yang akan menjadi host kalian hari ini. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang substansial dan cukup heavy, tapi tetap seru dan nggak ngebosenin kayak lagi baca jurnal ilmiah. Oke, tapi di sini karena aku nggak mau ngobrol sendiri, jadi kita undang salah satu ketua BEM di Universitas Sampurna Surabaya, yaitu Fakultas Psikologi. Nah, yaitu Kak Bima Novera. Halo teman-teman. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak, apa namanya? Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Novera, saya biasa dipanggil Bima. Di sini saya diundang ya di Sound of Psikologi dan saya di sini juga sebagai salah satu mahasiswa lah yang diamanati ya sebagai ketua BEM di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Itu aja. Nah, karena di sini kita bakal bahas ngobrol-ngobrol terkait isu sosial ataupun politik yang sering terjadi di lingkungan kita. Nah, biar nggak ngawang di sini, mungkin sebelum kita lanjut ya Kak, lebih dalam terkait topik kita hari ini, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman Kak Bima sebagai ketua BEM yang dimana menjadi jembatan inspirasi mahasiswa. Pengalaman ya. Kalau pengalaman kebetulan di periode yang sekarang ini sudah di jalan hampir menuju akhir, jadi sudah banyak program kerja yang sudah terlaksana, mulai dari pengabdian masyarakat, setelah itu event-event olahraga, kesenian, juga ada duta fakultas dan lain-lain gitu. Untuk jembatan aspirasi sebenarnya secara organisasi ya itu sudah ada yang menaungi sebenarnya, yaitu dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi untuk badan eksekutif mahasiswa sendiri itu memang bergerak di bidang program kerja, penyelenggara dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk aspirasi sebenarnya saya sudah tektokan dengan ketua DPM, memang DPM lah yang memiliki kewenangan untuk hal itu. Jadi untuk aspirasi saya ikat ke DPM. Karena kita sebagai mahasiswa ya Pak, karena kita tuh tidak dijauhkan dari hal-hal yang berbau politik. Nah, Betul. mungkin di lingkungan perkuliahan kan kita selalu di, kayak dituntut ya untuk menganalisis, lalu mengetahui banyak terkait hal. Nah, sebagai presiden Fakultas Psikologi UNHP, kira-kira bagaimana pandangan Kak Bima ini terhadap situasi pemerintah ya tentunya yang Ya. ada di Indonesia saat ini? Oke, masuk ke pemerintahan ini ya. Ya, langsung aja. Eh, untuk pemerintahan saat ini yang which is di mana ini adalah rezim dari Bapak Prabowo Gibran ya. Menurut saya sih pemerintahan ini sekarang ya penuh dengan banyak tantangan ya sebenarnya. Mulai dari kontroversial dari program-program kerja yang bersifat apa ya, top down, jadi tidak melibatkan masyarakat secara harfiah gitu. Setelah itu ada juga sekarang kita mengalami penurunan rupiah melemah ya, itu juga pasti akan berdampak gitu. Jadi kalau pandangan saya kalau menurut saya sendiri, pandangan saya ke pemerintahan masih belum masih belum menemukan ritme kerja yang baik aja sih sepertinya, karena ya masih banyak lah yang harus diperbaiki dari pemerintah. Ya, bisa kita lihat ya, sebenarnya kalau kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah itu kan banyak yang niatnya itu baik atau pro terhadap rakyat, tapi juga bisa kita lihat banyak juga ketimpangan yang terjadi. Jadi di sini kita juga sebagai mahasiswa kan harus kritis terhadap hal tersebut. Nah, menurut Kak Dina, apakah pemerintah hari ini itu sudah mendengarkan aspirasi? Oke. Kalau dibilang mendengar aspirasi sebenarnya
mendengar sih pasti mereka mendengar gitu ya, tapi kan apakah aspirasi itu ditindaklanjuti atau tidak kan itu kita yang masih belum tahu. Karena per hari ini juga kita lihat sudah berapa banyak gitu aksi yang dilakukan oleh mau itu dari elemen masyarakat, mau itu dari mahasiswa yang sudah menyuarakan suaranya, tapi apakah itu didengar, apakah itu diolah, apakah itu dijadikan suatu persoalan di dalam rapat para stakeholder gitu kan, kita kan juga tidak tahu gitu. Jadi untuk hal ini sih sebenarnya yang memang harus ada ya dialog antara uh, stakeholder, yaitu itu kita ada pemerintahan dengan kita yang ada di bawah ini. Dari mungkin dari pengamatan saya kan, bahwa selain dari pemerintah itu mereka malas mendengarkan, tapi mungkin bisa dilihat bahwa struktur politik yang ada di pemerintahan itu mereka hanya mendengarkan apa ya, kayak suara yang tidak terorganisir. Misalnya dari pemerintah itu hanya mendengarkan kelompok tertentu ya, misalnya dari ataupun kelompok-kelompok lainnya. Nah, apakah kita sebagai mahasiswa itu juga harus menyampaikan aspirasi dengan strategi tertentu? Dalam artian kan kita udah sering kayak demo, itu, tapi sering diabaikan. Untuk penyampaian aspirasi sebenarnya ada banyak ya caranya ya. Apalagi kita sekarang hidup di era digital yang dimana algoritma sosial media itu juga luar biasa kan dampaknya. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya, mulai selain dari aksi, ada advokasi, ada aksi simbolik dan lain-lain, ada ya banyak lah cara untuk sebenarnya kita menyuarakan keresahan-keresahan dari kita sendiri tentang bagaimana sekarang itu, tentang bagaimana pemerintahannya merespon itu aja sebenarnya gitu. Jadi kalau memang para stakeholder ini atau pemerintahan ini memang cukup peduli ya kepada masyarakatnya, ya apapun yang diaspirasikan oleh masyarakat seharusnya bisa didengar dengan baik. Karena menurut saya per hari ini suara-suara yang disuarakan ya oleh mahasiswa, oleh masyarakat, itu semuanya menurut saya sudah sesuai dengan substansinya gitu. Jadi menurut saya tinggal bagaimana pemerintah merespon hal itu. Nah, dari ngomongin aspirasi rakyat yang tidak kurang didengarkan atau kurang kayak diimplementasikan. Nah, dari ngomongin soal aspirasi rakyat, mungkin di sini bisa kita lihat contoh atau kasus isu yang mungkin lagi hype ya akhir-akhir ini kan. Banyak yang bilang bahwa ini adalah program jagoan dari pemerintah, dan tidak sedikit juga yang memberikan statement negatif terkait program itu, yaitu MBG. Nah, program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu program yang paling besar yang ada di Indonesia. Menurut Kak Dini, apakah program ini MBG ya? Iya. MBG ya memang ya dengan segala macam kontroversinya ya, sampai ketua BEM UGM juga sempat menotis itu ya sebagai kritikus terdepan lah. Sebenarnya ya kita perlu akui ya bahwasannya MBG ini sebenarnya berangkat dengan niat yang baik sebetulnya, karena pada saat masa kampanye dari Prabowo Gibran itu juga menyadari adanya fenomena stunting di Indonesia. Tapi kalau kita analisis lebih dalam ya, kalau misalnya kita analisis lebih dalam, sebenarnya stunting itu penanganannya itu harus dipahami juga gitu. Apakah stunting bisa teratasi dengan adanya MBG? Itu kan juga belum tentu. Padahal stunting itu sebenarnya itu berada, cara penanganan stunting itu adalah pada saat ibu hamil. Gitu. Jadi ketika ibu hamil baru ada penanganan stunting di sana. Nah, mari kita lihat aja, coba teman-teman cari aja di Google gitu. Berapa banyak sih anak yang stunting di Indonesia? Apakah terus lalu bandingkan dengan kuantitas MBG yang sekarang dikejar gitu sama pemerintahan. Jadi
sekarang itu sudah bukan tentang pencegahan stunting menurut saya, karena memang kan berangkatnya awalnya dari pendidikan stunting. Nah sekarang itu malah justru eh, malah jatuhnya saya melihatnya dipaksakan ya jatuhnya gitu. Jadi semua anak dipaksa makan MBG, sedangkan eh, sebenarnya ya kita akui juga lah di Indonesia juga masih banyak gitu ya keluarga yang memang kesusahan gitu untuk makan. Tapi apakah yang makan EBG per hari ini cuma untuk mereka? Gitu sih. Jadi sekarang keluarga-keluarga yang memang tergolong mampu pun sekarang dipaksa makan gitu loh dengan anggaran yang ya begitulah, teman-teman juga tahu angkanya berapa gitu. Jadi eh, niatnya, tujuannya dari awal MBG ini sudah menyeleweng lah. Apalagi ada lagi kabar bahwasannya ada mau pengadaan kaos kaki, pengadaan dan lain-lain gitu ya. Terus ada impor kendaraan untuk SPPG dan lain-lain. Lalu selanjutnya pada saat masa kampanye ya, Pak Wakil Presiden itu juga sudah sempat menotis gitu, maksudnya sudah sempat membicarakan bahwasannya ini akan mengangkat UMKM. Ya, sedangkan mari kita lihat sekarang owner SPPG siapa, gitu. Apakah UMKM terlibat mungkin nggak? Apakah semuanya terlibat gitu? Sedangkan sekarang pendirian dapur SPPG pun serumit itu, sekompleks itu, harus membutuhkan modal lah apa dan lain-lain, perizinannya juga diperketat gitu. Jadi kalau misalnya dibilang efektif, menurut saya tidak sama sekali untuk sekarang ya gitu. Jadi ya itulah, harus ada lah, maksudnya saya yakin ya di kabinet Merah Putih sekarang itu pasti juga ada yang berpikiran seperti itu gitu. Tapi apakah beliau berani gitu untuk berbicara ke Bapak Presiden sekarang, seperti itu sih. Nah, mungkin kita lihat ya sejarah dari beberapa program sebelumnya, bisa kita lihat bahwa mungkin program besar itu anggarannya tuh sering membengkak dan manfaatnya pun juga kurang terukur. Nah tentunya hal ini tuh membuat mungkin beberapa ekonom yang ada di Indonesia itu was-was, dan juga kurangnya strategi yang lurus gitu. Nah ada kritik bahwa MBG ini bisa membebani APBN. Nah menurut Kak Dina, bagaimana pendapat tentang kritik tersebut? Iya, kemarin itu saya juga sempat dengar kabar ya bahwasannya Pak Purbaya itu motong beberapa triliun untuk MBG gitu. Sebenarnya kalau misalnya membebani itu kita harus lihat dulu sih, maksudnya apakah program-program kerja yang lain yang lebih penting ya, seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan dan lain-lain itu apakah berjalan hari ini. Gitu. Kalau memang ada terkendala ya, apa maksudnya ada sesuatu yang menghambat dari segi keuangan dari sektor-sektor penting lainnya yang disebabkan oleh MBG, itu pasti terbebani gitu. Karena memang di Undang-Undang Dasar juga sudah dijelaskan bahwasannya harus ada 20% dari APBN itu harus masuk ke dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya terbebani ya, saya juga belum lihat ya datanya, maksudnya apakah dari sektor kesehatan ini ada yang dikurangi, dari sektor pendidikan ada yang dikurangi, saya juga belum kaji lebih dalam. Tapi ya ayolah kita sama-sama mengkaji. Kalau memang ada indikasi adanya pengurangan sektor kesehatan dan pendidikan untuk MBG, itu sudah jelas adalah sebuah pelanggaran. Kalau dari yang kita tahu ya kan, semua menteri itu pasti jawab bahwa program MBG ini prioritas. Terus kemarin kita juga lihat terkait BBM. Nah itu tidak se-hype MBG gitu ketika bilang bahwa MBG ini membebani APBN. Kenapa mereka juga tidak menyebutkan bahwa terkait BBM ini juga membebani APBN? Apakah menurut Kak Dina itu ada standar ganda? Ya sebenarnya ini apa ya, kabinet Merah Putih yang duduk sekarang kan juga banyak kritik bahwasannya ada stigma sistem kerja bahwasannya ada ATS ya, asal bapak senang gitu.
Jadi eh, banyak yang juga mengkritik bahwasanya eh, orang-orang ya pejabat-pejabat yang sekarang duduk di kabinet itu adalah orang-orang yang bisa menyenangkan hati Bapak Prabowo. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu sih yang bisa menyebabkan hal-hal seperti ini gitu. Karena eh, setiap kementerian itu seharusnya bisa bergerak di bidangnya masing-masing gitu, tanpa adanya apa ya adanya si stigma ABS ini tadi gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau semisal adanya stigma ini memang ya itulah meruntuhkan lah adanya, maksudnya dari setiap sektor ini pasti akan berpengaruh. Ya, jadi dari segi prioritas anggaran yang digunakan untuk itu juga tahu. Itu Nah, mungkin semakin pada terkait BG dan itu kritiknya, mungkin kita bisa mengaitkan itu di urusan ekonomi makro yang lagi bikin warga Indonesia ini tuh khawatir dan cemas ya. Mungkin dari beberapa orang itu masih asing sama istilah ini rumahnya rupiah. Nah, tapi kita lihat bahwa dampak itu nyata banget ya, apalagi di dompet kita semua. Mungkin belakangan rupiah memang cukup tajam terhadap dolar Amerika. Seberapa serius kondisi itu? menurut saya ini serius sekali karena sebenarnya saya juga sedikit tersayat ya ketika Bapak Presiden itu bilang bahwasannya rakyat desa itu tidak pakai dolar. Itu menurut saya sangat sangat konyol ya, karena kalau kita lihat bahwasannya di Indonesia ini masih banyak bahan-bahan baku yang kita itu sebenarnya masih impor gitu. Sedangkan impor itu kan pakai dolar ya, pakai dolar. Jadi dengan melemahnya rupiah pasti bahan baku di pasar akan naik gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwasannya rakyat desa nggak pakai dolar, ya tetap rupiahnya melemah gitu, tetap aja bahan baku akan naik dan lain-lain. Tapi dengan kita lihat bahwasannya respon pemerintah yang rakyat desa nggak pakai dolar lah, lalu dipertekan oleh Pak Purbaya bahwasannya itu hanya menghibur masyarakat. Kita nggak perlu dihibur sebenarnya, kita perlu rupiah kita ini bisa, iya, kita hanya menuntut solusi gitu. Apakah solusinya hiburan? Kan enggak gitu. Lalu kita juga sebenarnya menuntut ya langkah konkret dari Pak Purbaya yang Pak Purbaya ini menegaskan bahwasannya di bulan Juni akan menekan rupiah ke 15.000. Nah, langkah konkretnya seperti apa? Kan kita harus paham itu, maksudnya harus dijelaskan gitu. Skema yang akan dilakukan itu apa? Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mempertanyakan serius atau tidak, ini sangat serius karena kita juga sudah pernah di masa krisis ya, pada saat era-era mau ke reformasi bahwasannya rupiah juga segini nih. Nah, jadi dan respon pemerintah aja sih yang menurut saya kurang memuaskan publik gitu. Nah, dengan melemahnya rupiah terus kita hanya mendapat hiburan bahwasannya desa nggak pakai dolar, itu ya mana solusinya gitu. Seperti itu sih. Jadi ya itulah, jangan sampai stigma-stigma para stakeholder ini bisa bicara seenaknya di publik, itu jangan sampai dibiarkan gitu sih. Itu ya, kalau seorang leader ya, Betul. sangat berbahaya jika bilang seakan-akan itu bukan suatu masalah yang besar. Padahal sebenarnya itu ya berefek gak hanya di orang kota atau orang yang sering ke luar negeri, tapi juga ke orang-orang desa di mana mungkin seorang petani yang punya kan juga banyak yang diimpor dari menggunakan dolar. Nah, terus terkait ini mungkin ini ya Pak, di Indonesia masih ketergantungan struktural ekonomi terhadap dolar itu tadi. Jadi apakah Indonesia ini memang belum berani pada industrialisasi dan kemandirian pangan? Ya, kita kalau itu kan bicara hilirisasi ya. Iya. Sebenarnya yang program unggulan yang saya dapat ya, yang pada saat masa kampanye
Pak Prabowo Gibran ini sebenarnya hilirisasi gitu. Hilirisasi ini kan bahwasannya waktu itu kalau nggak salah pada saat kampanye bersama dengan Hatta Najwa, Pak Prabowo itu pengen lihat anak-anak Indonesia itu pakai sepatu buatan Indonesia, pakai jam buatan Indonesia dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya yang eh, kita tunggu gitu loh, mana eh, lapangan pekerjaan yang menjanjikan, mana hilirisasi yang akan dikejar gitu. Itu sih. Jadi kalau menurut saya kita banyak lah, maksudnya sudah berapa sih petani di Indonesia, apakah tidak cukup untuk memasok kebutuhan pangan untuk Indonesia sendiri gitu. Sedangkan sumber daya alam kita yang melimpah dan lain-lain dan dikontrol oleh perusahaan asing itu kan menurut saya sangat disayangkan lah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa, sangat bisa sekali sebenarnya ya, mulai dari petani padi, petani bawang, petani bahan-bahan pokok lainnya sebenarnya kan di Indonesia juga cukup banyak gitu yang profesinya sebagai petani, apalagi peternak dan lain-lain. Jadi ya itu sih yang seharusnya bisa dipertimbangkan gitu oleh para stakeholder, bagaimana kita bisa memperdayakan dulu nih yang ada di Indonesia gitu. Selain kita mengimpor bahan-bahan yang sekarang justru malah melemahkan rupiah. Mungkin aku tanya lebih ke pendapat Anda. Apakah kelemahan ini juga akan menimbulkan ketimpangan di wilayah? Ketimpangan ya, kalau ketimpangan sebenarnya pasti sih, karena dengan melemahnya rupiah itu kan pemasukan, maksudnya gaji dari rata-rata gaji UMR dan lain-lain kan juga tidak naik ya. Jadi kita sudah dapat yang sama, nilai rupiahnya turun seperti itu. Jadi ya begitu, jadinya bakal chaos gitu kalau memang pemerintah tidak mengambil langkah konkret. Jadi ya banyak lah PR-nya masih ya. Semangat di pemerintah Indonesia ya. Semangat lah, itu sih. Dan kita bahas-bahas terkait isu kita, kan ada slogan dengan mahasiswa adalah garda terdepan demokrasi. Namun realitanya banyak juga mahasiswa yang mungkin masih apatis ya terhadap isu-isu politik, dan sebenarnya itu memang berdampak secara nggak sadar ya terhadap kehidupan mereka. Menurut Kak Juna, apa sih peran kita sebagai mahasiswa dalam keadaan ekonomi dan politik itu sendiri? Baik, kalau peran mahasiswa sebenarnya di sini sangat amat dibutuhkan sebenarnya. Yang pertama mengenai analisis ya. Jadi mahasiswa ini kan memiliki ilmu di bidangnya masing-masing. Jadi seperti kita di psikologi, kita juga menganalisis di bidang psikologi. Ekonomi juga menganalisis di bidang ekonomi. Jadi sebenarnya untuk konsolidasi dan lain-lain itu cukup sering lah mahasiswa itu melakukan konsolidasi, melakukan aksi, melakukan garda terdepan, berusaha untuk menjadi garda terdepan demokrasi tadi, dan ya sudah cukup baik menurut saya gitu peran dari mahasiswa. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya masih banyak nih mahasiswa yang memang apatis dan memikirkan dirinya sendiri gitu. Sebenarnya saya juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mahasiswa yang seperti itu ya, karena di teman-teman organisasi saya pun itu juga masih banyak hal-hal mahasiswa-mahasiswa yang masih apatis dengan berbagai alasan. Alasan yang paling saya notice adalah mereka sudah tidak peduli dengan perpolitikan di Indonesia. Itu yang bahaya sebenarnya gitu. Jadi karena melihat polemik dari politik yang ada di Indonesia ini ya, dari tahun ke tahun kan selalu sama, ini aja, itu aja. Jadi sudah, ya udahlah, terserah lah. Dan akhirnya kan Gen Z kan mikirnya gitu ya, maksudnya nggak mau ribet, nggak mau ini, yang penting nanti aku kerja hasilku gajiku segini dan lain-lain gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya bahayanya di situ ya, karena memang pemerintah ini juga harus menjadi sebuah contoh gitu bagi kami mahasiswa-mahasiswa yang generasi muda yang bisa membantu target dari pemerintah bahwasanya 2045 kita sudah jadi Indonesia emas,
dan lain-lain. Justru mahasiswa apatis yang seperti ini yang disebabkan oleh politik yang selalu gelap ini ya, itu jadi apa ya, jadi tidak ada interest lagi gitu untuk mengkritik, karena ya kita aksi juga dapat capeknya tapi hasilnya nggak ada dan lain-lain gitu. Jadi itu yang berbahaya sebenarnya. Mungkin dari kajian saya jelaskan tadi ya, kamu masih soal kira-kira apa sih yang benar-benar menjadi penyebab utama mereka ini untuk semangat politiknya itu kendor penyebab mereka aktif. Ya itu tadi sih yang saya jelaskan ya, bahwasannya banyak yang sudah muak sebenarnya dengan politik yang ada di Indonesia, karena udah apa ya, apalagi buzzer di sosial media kan parah-parah ya, parah-parah. Dan buzzer itu kan juga, kalau sekarang yang saya amati itu berdatang dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda gitu. Jadi kami dengan algoritma yang seperti itu, karena kan Gen Z seperti kita ini mahasiswa kan banyak menghabiskan waktu di sosial media ya, jadi itu yang mereka masukin gitu. Jadi dengan banyaknya buzzer itu kan kita jadi ini lagi jadi muak gitu seperti itu. Jadi ya itu sih yang harus di ini. Dan untuk mahasiswa juga juga berbahaya buat kita juga sebenarnya, karena apapun yang dilakukan oleh stakeholder, oleh pemerintah dan lain-lain itu juga menentukan masa depan kita sebenarnya. Bagaimana kita nanti bekerja di sana, bekerja di lingkungan pekerjaan nantinya dan lain-lain, itu juga menentukan. Jadi kalau banyaknya mahasiswa apatis, menurut saya itu sangat berbahaya. Dan itu juga itu tadi ya, karena takutnya misal kita nanti kedepannya gimana praktek ya. Dan dimana sebenarnya kita tuh dibilang bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia tuh jutaan ya. Jadi mereka mungkin khawatir juga akan hal itu. Terus mungkin bisa kita lihat sebenarnya kita sebagai mahasiswa dengan privilege yang kita punya dan kapasitas kita ya, yang mungkin nggak semua orang itu mungkin punya kesempatan yang sama gitu. Jadi kita bisa menjadi apa ya, kayak peran utama dalam arena ini, itu berpolitik. Oke, mungkin ngomongin ya peran mahasiswa, kita tentunya nggak bisa lepas dari satu kata yang mungkin sering dipakai tapi maknanya itu kurang jelas gitu, yaitu idealisme. Nah, zaman now itu banyak bilang anak muda itu lebih kehilangan idealisme, namun juga nggak sedikit juga yang bilang terkait di kampus itu. Nah, menurut Kak Gina, apakah mahasiswa sekarang masih memiliki idealisme? Kalau dibilang, kalau secara harfiah ya, secara keseluruhan itu mahasiswa itu memang terbagi menjadi dua itu, yang memang dia punya idealismenya dia sendiri dan punya idealisme politik. Idealisme mandiri inilah yang sebenarnya, ya itu tadi, kita tidak bisa menyalahkan mahasiswa juga gitu, karena setiap mahasiswa juga memiliki tujuannya masing-masing. Nah, saya lebih lebih respect ya, lebih apa sih bahasanya, lebih respect lah dengan dengan mahasiswa yang memang aware dengan politik gitu, karena ya itu tadi, apapun yang dilakukan ya oleh pemerintah, apapun yang dilakukan oleh stakeholder, kebijakannya itu menentukan masa depan dari mahasiswa ini sendiri. Jadi menurut saya sih nggak fair aja gitu ketika satu kelompok mahasiswa yang benar-benar menyuarakan masa depannya, dan satunya malah memiliki idealisme masing-masing seperti itu. Tapi ya balik lagi ya, tadi yang saya jelaskan, bahwasanya kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki tidak aware dengan politik karena juga adanya indikasi yang saya jelaskan tadi. Mungkin Kak dulu juga baca ya, sejarah dulu mahasiswa yang idealis itu mereka benar-benar mengorbankan diri mereka ya untuk hal tersebut ya, bahkan sampai rela entah itu ataupun putus kuliah. Tapi bisa kita lihat bahwa
sekarang mahasiswa itu mungkin lebih mendingan kayak aduh nilai itu aduh Iya, kalau gitu. dapat kerja gimana gitu kan. Nah, karena kita banyak nih kak bahas-bahas terkait isu tadi dari peran mahasiswa, lalu tadi isu politik yang tadi. Nah, mungkin apa pendapat atau pesan ya kak Nima terhadap masyarakat terkait isu-isu sensitif ini? Karena kan bisa kita lihat dari isu yang kita bahas ini punya kesamaan, yaitu sensitif. Pesan saya ya buat mungkin semuanya yang nonton podcast ini, semoga bisa, maksudnya jangan termudah, mungkin jangan mudah termakan ya oleh isu-isu yang memang konotasinya tidak jelas. Jangan terlalu cepat panas, karena ini terlepas dari latar belakang pendidikan ya, karena semuanya itu harus kita analisis sendiri gitu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kalau misalnya kita hanya menyimpulkan sebuah isu atau sebuah permasalahan itu hanya berdasarkan sosial media itu buzzernya dari berbagai macam pihak gitu. Ada yang pro pemerintah, eh, ada yang ada yang dari oposisi juga gitu. Jadi eh, apapun isu yang ada ya di sosial media itu harus ada analisis pribadi lah dari teman-teman gitu, supaya teman-teman bisa menyimpulkan secara landscape yang lebih besar gitu, secara keseluruhan. Oh, permasalahannya di sini, oh yang bertanggung jawab atas hal ini itu ini, sehingga kedepannya atau entah itu ada aspirasi dan lain-lain, teman-teman bisa menyampaikan secara objektif gitu dengan landscape besar tadi. Setelah itu untuk mungkin karena 2024 kemarin itu mayoritas pencoblos adalah Gen Z yang baru ya, baru pertama kali. Jadi mungkin itu bisa dijadikan pelajaran ya buat 2029, bahwasannya memilih presiden itu bukan hanya sekedar kita uh, nyoblos terus dikasih tinta, tapi memang itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden itu benar-benar sangat-sangat menentukan gitu. Harus dipertimbangkan betul, apakah program kerja yang dia agung-agungkan, setelah itu harus dianalisis apakah ini dibutuhkan dan lain-lain. Jadi pesan saya selalu objektif ya dalam berbagai hal yang terjadi di Indonesia, apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang itu bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin mau menambahkan ya kan tadi banyak segi sosial media dan kita tuh sekarang nggak banyak juga, nggak sedikit juga kita Gen Z itu menyuarakan hal-hal politik, sosial dan lain sebagainya. Nah, banyak kasus juga nggak ketika kita bersuara ada beberapa yang mungkin terkena entah teguran atau tawaran dari entah itu dari mana ya, tahu lah ya, maaf. Nah itu menurut Bina sendiri gimana? Kadang itu membuat kita takut juga ya untuk secara bebas. Ya itu sebenarnya yang harus kita pertanyakan sebenarnya, apakah Indonesia ini benar-benar menganut asas demokrasi gitu ya. Karena di negara demokrasi semua masyarakatnya itu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Tapi inilah ada oknum-oknum yang memang mencederai ya, demokrasi itu sendiri. Jadi kalau dari saya jangan pernah takut sih, jangan pernah takut selagi kita berjalan di jalan kebenaran, kita menyuarakan kebenaran, jangan pernah takut. Yang terakhir, karena mungkin kita bukan sebenarnya ya Kak ya, mungkin sebagai seorang yang ya tidak mengenakan banyak mahasiswa dan juga aktivis juga ya, itu apa harapan Kak Dima untuk Indonesia ke depan? Mungkin yang paling penting dari Indonesia. Iya, yang paling penting dan mendesak ya saya harap pemerintah saat ini itu bisa mengakui bahwasannya memang di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Mau itu dari sektor apapun, mau dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, yang mungkin ekonomi yang sekarang lagi viral, jangan pernah memberikan kami jawaban aman gitu.
berikanlah kami jawaban yang sebenarnya, berikan kami solusi supaya kami juga bisa berkontribusi dalam hal itu. Setelah itu yang kedua yaitu untuk perumusan program kerja. Perumusan program kerja dari pemerintah dari tahun ke tahun itu selalu sistemnya adalah top down, sehingga top down itu dari atas ke bawah, sehingga yang di bawah ini yang itu adalah rakyat itu tidak dapat berpartisipasi secara berkepanjangan gitu. Jadi iya betul, jadi membangun program kerja tanpa melibatkan rakyat, tanpa melibatkan diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat itu menurut saya agak ini negara apa? Apakah ini negara otoriter dan lain-lain gitu. Jadi harapannya hal-hal seperti itulah yang bisa dihilangkan. Setelah itu perbanyaklah diskusi dengan mahasiswa, diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, diskusi dengan para guru, para buruh dan lain-lain, para guru-guru besar di universitas di Indonesia. Hal itu sebenarnya yang bisa memberikan insight baru gitu dari pemerintah, karena banyak sekali sebenarnya solusi yang bisa didapatkan gitu dari sana. Begitu. Karena dan menurut saya itu solusi yang bisa dijalankan dengan baik gitu, karena di situ melibatkan banyak tokoh tadi gitu, tokoh mahasiswa, tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi karena adanya diskusi itu maka akan ada juga meningkatnya kontribusi dari rakyat itu sendiri gitu, untuk membantu program-program kerja dari pemerintah seperti itu. Setelah itu saya juga berharap bahwasannya di masyarakat juga bisa lebih lebih aware dengan hal seperti ini, bisa lebih aware dengan menganalisis sesuatu isu yang dimana itu juga pasti akan bersinggungan gitu dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi dan yang terakhir juga jangan pernah takut ketika kita berjalan di sebuah jalan kebenaran, jalan perjuangan. Jangan pernah berhenti sampai kita menang, sampai rakyat yang menang. Itu aja. Mungkin satu pertanyaan tambahan dari saya final ya. Kalau misal kami dikasih kesempatan untuk bicara secara langsung dengan presiden atau pemerintah yang lain, satu hal yang mendesak mungkin yang mewakili kita sebagai mahasiswa, kira-kira apa? Ngomong ke Pak Presiden ya? Iya boleh ke pemerintah. Saya mau nanya gini aja, mohon izin Bapak, saya meragukan Bapak bisa nonton podcast ini. Yang mau saya tanyakan hanya satu, Pak. Mana lapangan pekerjaan yang Bapak janjikan? Karena kami setelah ini akan menjadi generasi emas yang Bapak bilang. Tapi ketika lapangan pekerjaan di Indonesia ini tidak ada, maka kita akan kerja apa, Pak? Rupiah terus menurun, program kerja terus banyak dan tidak melibatkan rakyat. Mau dibawa kemana Indonesia Emas 2045? Itu aja. Ya, baik, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Oke, mungkin karena ini sudah di akhir nanti saja ya Pak. Terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan, perspektif, dari itu juga tentunya membuka mata kita ya terkait hal tersebut dan kebutuhan. Dan mungkin kita tarik nafas dulu kita, karena ini cukup berat ya, tapi berat ya. Saya minum dulu kayak gitu ya. Iya, boleh Kak. Nah, sebelum kita benar-benar pamit, di sini aku mau menarik benang merah dari kita kapan kita hari ini. Jadi fenomena yang kita bahas tadi bisa kita sebutkan beberapa hal pentingnya terkait bagaimana aspirasi rakyat ini mungkin hanya dijadikan sebuah formalitas ya, tidak benar-benar didengarkan. Lalu juga isu-isu politik terkait MDG yang dimana itu program bagus, tapi mungkin hanya di atas kertas. Tapi eksekusi dan transparansinya juga kurang. Lalu juga isu yang sangat panas yaitu pelemahan rupiah yang mungkin hanya dianggap suatu hal yang kecil, sebenarnya itu efeknya itu sangat nyata sekali. Lalu bagaimana idealisme mahasiswa itu masih ada, tapi bentuknya berubah. Yang penting bagaimana ya kita itu bisa membangun keberanian kita untuk
hal-hal atau perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga obrolan kali ini tuh gak cuma sekali lewat gitu aja, tapi benar-benar membuka pandangan teman-teman semua terkait apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin itu aja Kak Bima. Bisa memberikan salam penutup mungkin ke teman-teman. Ya mungkin kita tutup dengan salam persatuan aja ya dari mahasiswa. Mungkin teman-teman juga di rumah bisa mengikuti ya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Sampai jumpa di episode Sound of Psychology selanjutnya, yang mana pasti akan lebih seru dan lebih bermanfaat buat teman-teman semua.